Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan Riam Biru semua udah datang, udah hadir di channel ini ya. Seperti biasa ada Bro Ayung juga di sini. Mau nge-share cerita gitu. Tadi sempat ngebuka sih, sempat mention, cuman belum tahu ya detail ceritanya itu seperti apa. Ada sebuah kejadian yang intinya itulah nanti Bro Ayung yang ceritain. Pokoknya intinya terima kasih buat kawan-kawan yang udah mampir, udah mantengin channel ini gitu. Gimana Bro, lo apa kabar Bro? Alhamdulillah. Kemarin libur ya, kita libur 1 hari karena lumayan capek gitu kan. Iya. Dan hari ini harus tugas lagi ya kita. Mending langsung aja deh, daripada nunggu-nunggu lama-lama. Udah sambil ngerokok aja, santai gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku mau coba bawain sebuah kisah, sebuah cerita. Kali ini memang masih aku sendiri juga ngalamin. Aku mau bilang makasih dulu buat teman-teman yang masih setia mantengin Riam Biru, terus yang kemarin ikutan live di Lapak Horor ya. Makasih banget. Kita lumayan energinya cukup gede ya. Akhirnya kita mutusin buat libur dulu deh sehari buat balikin agak fresh gitu kan. Oke, balik lagi tadi. Jadi gini, kejadian ini belum lama sebenarnya. Kira-kira ada berapa bulan yang lalu aku masih di Kidul di tempat orang tua gitu. Karena memang di sana kan pegunungan seperti yang kamu tahu. Di sana kan pegunungan di kaki Gunung Slamet sih, daerah Brebes Selatan. Berarti jadi, sisi barat Gunung Slamet ya? Iya, jadi memang di sana cuacanya dingin, terus kita udah di atas gitu, walaupun belum atas banget gitu. Tapi namanya orang sana yang notabene-nya mereka memang petani dan juga banyak mereka berkebun gitu. Kalau misalnya malam itu pasti habis isya aja itu udah nggak ada orang, praktis nggak ada orang, sepi, kecuali mereka yang butuh banget untuk keluar sekedar beli rokok atau kebutuhan yang lain. Nah, aku sendiri di sana karena memang nggak banyak kawan gitu kan. Ini kalau jam segini udah bete banget mau ngapain gitu ya. Akhirnya aku pengen mutusin untuk menjambangi teman, untuk bertemu sama teman. Itu dia tempatnya di bawah. Kalau nggak salah itu ada beda 2 dusun. Tempatnya di bawah. Kalau dari temanku ngeliat ke atas itu ada pandaran lampu itu kelihatan gitu. Tempatku kelihatan. Cuman kalau dari atas sih dia nggak kelihatan jelas gitu. Nah, kita ada ketutupan bukit, terus kebun-kebun yang rindang gitu. Akhirnya aku ngomong sama orang tua, lo mau kemana malam-malam, sepi banget loh di sini, jarang orang keluar gitu kan. Kayak nggak biasa, aku pengen keluar, bete di rumah gitu kan. Nah, karena memang dingin banget, aku pakai sweater, udah pakai sweater, didobel pakai jaket parasut juga yang nggak tebel kan, pakai kaos kaki, celana jeans, masih pakai sarung juga, masih tetap dingin, nafasnya kan keluar itu. Itu kan. dinginnya kalau sama Gucci kayak gitu? Itu sama, hampir sama ya kayak gitu sama. Ya. Oh iya, jadi kebayang kalau malam sih. Iya, kalau ngobrol udah keluar ini, kan. Akhirnya aku mutusin keluar, aku keluarin motor. Tapi hampir aja aku pengen ngurungin ini, niatnya mau ke bawah, tak urungin lagi. Soalnya apa? Orang tua bilang gini, ini Jumat Kliwon loh, gitu. Tapi udah kepalang tanggung kalau aku balik lagi malu gitu kan. Lagian aku emang pengen ngobrol, pengen ketemu teman lama gitu. Itu namanya Karyono. Itu namanya Karyono. Aku kalau udah di Kidul pasti datang ke tempatnya dia gitu kan. Akhirnya singkat cerita, aku mulai turun nyalain motor. Itu kan harus melewati jalan kecil, dia aspalnya nggak bagus, banyak batu-batu begitu, terus teksturnya emang nggak lurus turun begitu, harus belok-belok begitu. Jadi pemandangan di kanan kiri itu praktis sawah yang masih terasering begitu, terus latar belakangnya itu legam, bukit-bukit begitu, ada pohon-pohonan itu. Pinus juga ya? Iya, enggak, pohon pinus nggak ada, cuman kebun-kebun rakyat lah gitu. Oh, kebun rakyat. Berarti bukan area perhutani situ. Belum naik sedikit lagi udah alas tua dibilang begitu, udah perhutani. Akhirnya aku mulai turun. Kok gini banget ya? Biasanya aku tuh biasa aja gitu. Apa ini pengaruh Jumat Kliwon atau apa? Biasanya aku pernah turun di hari-hari yang lalu gitu tuh masih ketemu sama 1-2 kendaraan yang naik ke atas atau yang turun ke bawah bareng gitu.
ini benar-benar kelihatannya lama, terus nggak nyampe-nyampe gitu kan. Sekali aku kayak ngerasain, biasanya sih ya lumrah gitu, udara dingin itu kayak merinding-merinding gimana gitu. Udah tak putusin, itu nyampe tempatnya temenku sekitar 25 menitan lah gitu. Jauh juga ya. Jauh. Itu maksudnya durasi normal segitu atau emang agak lambat malam itu? Ya normal, durasi normal. Emang 25 menit. 25 menit Berarti lumayan normal. jauh juga dong. Jadi emang berkelok begini, ada pertigaan. Jadi kalau misalnya turun begitu kan nyusruk. Cuman mungkin karena speednya pelan kali Iya, ya. speednya pelan gitu. Itu sampai di dekat rumah temenku, dia itu rumahnya hampir di pojokan sawah gitu ya. Tapi ada kebun dulu, baru rumahnya dia gitu. Nah, di sawah itu, sebelum sawah itu dekat jalan, tapi kalingan sawah satu itu ya, ada makam tua di situ. Kalau dari jalan itu kelihatannya gundukan gede, tanah yang ke atas itu kalau sana nyebutnya muntuk seperti itu. Muntuk mungkin karena ke atas begitu, ada pohon-pohon gede. Di situ di bawah karena itu musim panen, kayak rame gitu loh di depannya makam itu. Di apa ya, di sawah atau bukan? Di sawahnya rame. Aku pikir sih ini apa itu, janggal, tapi emang dari pendaran lampunya ini kayak lampu emergensi, terus ada juga yang pakai panorama. Oh, jangan-jangan orang yang lagi panen tapi dia ngambil malam karena siangnya mungkin gerah, gatel, terus terlalu ini, ya udah biarin. Aku cuman ada satu yang di jalan aku nyapa, "Man," gitu kan. "Panen apa?" "Iya oke panen, bengi-bengi ya gitu, malam-malam ya biar adem gitu kan." Akhirnya aku nyamperin sampai juga ke rumahnya temen. Biasanya di tempatnya itu kan rame, dia tinggal sama adiknya 2, perempuan semua, terus sama ibunya kalau bapaknya udah meninggal, sama ibunya ada di rumah, biasanya kayak gitu. Aku standarin motor masuk ke area pekarangannya dia, ke taman rumahnya dia gitu. Kok sepi banget. Aku ngetok berapa kali, "Assalamualaikum." "Assalamualaikum." No, atis no, dingin no, cepetan keluar nih, ngeri mulut kan gitu kan, nggak enak, perasaan aku nggak enak. "No, keluar no." Lama banget, biasanya kan ibunya yang keluar atau adiknya, itu nggak ada gitu. Pas lama-lama dia justru dari belakang. Dari belakang nepok begini, pak gitu kan. Ya Allah, udah kaget banget gitu, kirain siapa. "Dari mana kamu?" gitu. "Itu dari sawah." "Ngapain emang?" "Bantuin panen." gitu. Kalau bahasa sini kayak laka dinaliane gitu. Kalau kayak nggak ada hari lain. Kalau kayak nggak ada hari lain, apalagi ini kan malam Jumat, orang pada ngaji atau apa kok panen. Kayak enggak tak gituin kan ya. Eman bro, katanya sayang, soalnya pagi masih ada panenan lain, terus kalau malam kan adem enak. Yaudah masuk yuk, masuk, kita dibikinin kopi, terus akhirnya ngobrol-ngobrol, bla 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 sana sini. Aku bilang gini, nyeplos asal gitu loh. "Itu emakmu berarti di sana sama adik-adik?" "Iya." "Terus kamu ngapain pulang?" "Aku ngeliat motor, pasti sampean gitu kan. Orang yang berani turun dari atas tuh jarang-jarang gitu, pasti sampean gitu kan." Akhirnya aku turun, bener sampean gitu. Terus aku bilang gini, "Kamu malam Jumat ya, kalau kayak nggak ada hari lain, kayak tadi tak ulangin lagi. Kalau tiba-tiba ntar ada yang keluar gimana loh, itu kan dekatnya makam." Saya bilang gitu. Jangan metin-metini gitu, jangan nakut-nakutin, di sini kan biasa gitu kan. Enggak, bener. Apalagi tadi kan agak gerimis, terus manen padi itu kan nggak bagus gitu. Kalau basah kan nggak bagus, berat gitu. Udah mendingan, lagian nggak ada hari lain, besok ya udah biarin. Itu aku ngobrol turun sekitar jam 9 ya. Nyampe tempat dia hampir jam setengah 10. Jam 10-nya tahu-tahu ada bunyi orang lari tuh banyak. Dari sebelah arah jalan yang aku lewati sawah tuh. Cepat maju tuh. Itu yang aku tahu rebutan. Jadi antara emaknya, adiknya tuh rebutan pintu. Masuk rumah. Gitu. Apa gitu. Mau kapok aku udah kapok gitu katanya. Dia jadi kapok, rebutan pintu, 3 orang, emaknya kan agak gendut ya, agak gede badannya gitu kan, sama adiknya kurus-kurus. Itu berebut pintu, tabrak-tabrakan dulu sambil bawa ini kayak terpal yang buat padi, itu pasti dikeser-keser gitu loh. Ya padinya paran-paran kemana-mana kan sisanya. "Loh, kenapa mak?" Gitu.
banyu no, banyu, dia bilang air no, minta air. Akhirnya kenapa sih mak, minumin. Kalau adanya langsung tengkurap depan TV, ada kasur lantai tengkurap, yang satu masuk ke kamar. Ada apa mak? Aku mau cerita. Enggak. Aku mau cerita tapi enggak. Aduh, ada apa mak? Diwedeni, kapok moh diwedeni katanya gitu. Ditakutin gitu. Lo ceritanya gimana gitu? Aku juga sebenarnya nggak mau. Ini kok malam-malam derap, kalau sana kan derap gitu ya. Jadi punyanya miliknya, meskipun mereka juga punya sawah, tapi ada kebiasaan umum kalau misalnya satu panen yang lain ngebantuin, nanti ada persentasenya berapa gitu kan. Jadi udah ada inilah ikatan seperti itu, kebiasaan seperti itu. Jadi aman aku ikut gitu, tapi sebenarnya kan ini Jumat Kliwon, tempatnya nang kono, tempatnya di situ. Aku takut kenapa-napa, kejadian beneran Yung, kata dia. Lah apa mas? Enek dhuwur uang, ireng dhuwur gitu. Uang dhuwur yang ngomongnya yang jelas minum lagi aku bilang gitu. Dia kan ngerokok juga. Rokone, tanya lain gitu kan. Udah kayak pantau, akhirnya dia agak tenang, udah tenangin dulu mak, habis itu situ cerita ada apa. Orang sininya nggak ada, lehernya nggak ada, aku bilang. Enggak, kepalanya nggak ada. Nah terus apa hubungannya? Itu nongol di sampingnya mak katanya, orang-orang lagi ngembul itu nongol. Lah ceritanya gimana gitu. Akhirnya dia mulai cerita, ini aku ceritain kisahnya dia ya. Jadi awalnya mereka kan banyaknya kalau bapak-bapak itu paling 1-2, yang lain kan banyak kerja siang gitu. Dan banyaknya ibu-ibu waktu itu yang ikut sama anak-anak. Yang malam itu. Jadi mereka nyiapin pakai stegernya, pakai bambu, diikat sama lampu emergensi apa patromak gitu. Dia ada gelaran. Kalau misalnya panen seperti itu kan, misalnya satu kotakan, apalagi yang modelnya terasering. Ini terasering yang sebelah atas ini jatahnya aku gitu, yang sebelah sana jatahnya keluarga yang lain gitu. Itu hasil panennya kan versinya diarit begitu kan. Nanti ditumpuk dulu, dia di sana juga ditumpuk pakai gelaran begitu, nanti di laser, ada alat yang versinya diesel, nanti dimasukin padinya kan nanti bisa kepisah sama ininya kan. Nah itu aku udah nyiapin kayak gitu, habis setengah itu perasaannya nggak enak banget Yung. Aku pakainya pengen pulang, tapi yang lain lah tanggung. Itu katanya sering di belakangnya persis itu kan makam tapi lebih kecenderung jarang orang yang makamin di situ karena memang makam tua. Terus udah yang jelas itu bukan pemakaman, cuman ada makam di situ. Ada makam di situ. Ada beberapa. Aku pernah ke situ, ada beberapa nisan juga, tapi model lama gitu kan. Itu orang kayaknya banyak orang di situ, nggak tahu itu. Tapi ini merkitik baik katanya, merinding terus. Yang lain juga ngerasain begitu. Tapi yang itu Mantarju katanya, alah setan-setan apalah setan gitu katanya, nggak ada setan. Setannya di sini sendiri kata dia. Udah gebuk aja padinya diiniin gitu. Itu emak udah ngerasain gak enak lah. Biratmi ngomong gini pas lagi istirahat, belum istirahat sih kan, itu kan kalau istirahat kayak dikemondoin terus ngumpul satu tempat gitu kan. Biratmi gini ngomong ke Sanah kan, namanya Nyisana itu emaknya temanku. Nah aku sebenarnya kok jangan ngomong siapa-siapa ya nah gitu, nanti yang lain takut gitu. Anak keluntung nah. Ada keluntung, ada kelapa yang bolong itu, kelapa yang jatuh itu ya. Ya keluntung gimana? Keluntung ya kenapa emang? Bukan keluntung itu samaran, dia nggak pengen ngomong seaslinya gitu kan. Jadi keluntung apa? Endas katanya, endas kepala gitu. Yo kepalanya piye? Enggak, tadi aku ada kepala, diliatin kepala terus melet begitu. Sing bener aja ngeden-ngedeni gitu kan kata dia. Kan gini ya, yang bener jangan nakut-nakutin kan gini ya, aku kan numpukin padi itu yang belum di laser, belum dibersihin itu kan, ditumpuk-tumpuk begitu. Nah sisa-sisanya itu tahu-tahu ditumpuk, tak perhatiin tahu-tahu buyar lagi, berserakan kayak gitu, tapi kan tebel gitu. Tak beresin lagi, buyar lagi kayak gitu. Aku tadinya tak pikir kesampar-sampar yang lain, kena kakinya temen yang lain gitu, apa kena anaknya gitu. Tapi kok lama-lama ada yang bergerak di bawahnya tumpukan padi gitu loh, but gitu loh. Terus kayak ada tahu-tahu
Misalnya ini tumpukan begitu kan, tau naik dul kayak gitu. Tak perhatiin iki apa, tak pikir itu tikus sawah gede, tapi kok bisa kayak gitu. Tapi kok aku merinding, terus bunyi kayak gitu katanya. Apa ular, tak pantengin itu, nah tak ambilin ini apa carang pring itu apa bambu itu tak cutik begini, mau tak liatin gitu, tak cutik begitu, tak buka padinya, ya Allah nafis mau, ya kamu nggak mau cerita katanya, loh cerita apa sih kata Tarjo, orang apa katanya, nggak ada apa-apa, dia juga nggak pengen yang lain tahu kan, apa memang apa, das katanya. Bener, ya kelundung kepala ya. Iya kepala itu, matanya kayak berdarah begitu, nyala ora. Aja sama Lewis, udah diem. Nah anaknya Nyisana kan, apa sih mak? Orang-orang apa-apa, setan kayak, pasti setan kayak, balik yuk katanya gitu, balik yuk. Enggak ada apa-apa gitu. Nah itu karena Nyisana itu yang paling tua, lagi-lagi dibuat cerita, dia udah kembali ke tempatnya lagi, ditenangin sama Nyisana. Nah itu perasaanmu aja, yuk tiliki katanya, yuk paranin gitu. Pas diparanin sama Nyisana, nah di mana ini di bawah ini, ayo buka, nyatanya ya memang keluntung kepala kelapa yang tua itu yang jauh. Istilah apa ya? Istilahnya tuh gundul meringis atau apa gitu. Pokoknya kayak gitulah. Kalau di daerah-daerah lain ada gundul meringis, ada gundul ngingis, apalah kayak gitu. Iya, dia orang kelapa begini kelapa ini jelas kelapa. Oh itu diambil sama sananya. Iya jadi kelapa beneran. Kue pikirannya yang dasar wedinan, ora melu derap, ora melu panenan, nggak usah ikut panen, ikut aja kamu. Loh tapi sumpah demi Allah, tadi kepala bukan ini. Nah ini buktinya kelapa. Akhirnya mereka, dasar wong iki seneng medeni Tarjo belum. Apa sih ribut-ribut? Kelundungnya gitu rendas gitu kan. Kelapa begini katanya kepala gitu. Walah, jangan nakut-nakutin yang lain. Udah kerja lagi, bentar lagi kita istirahat gitu. Nah itu mulai kerja lagi. Nah nggak lama Nyisana mulai kerja lagi, satu lagi ada yang datang gitu. Satu lagi yang datang itu namanya ada lagi kan Waryuni. Nyanyi Waryuni aku juga kenal, itu orangnya gemuk banget gitu. Yuk mana di situ katanya, yuk sini yuk, berhenti dulu kan dia lagi gini. Langsung ditarik begitu dari sininya kan, yuk sini yuk, aku mau cerita yuk, ya Allah yuk balik yuk gitu kan, minta pulang gitu. Itu udah jangan di sini. Kenapa? Ya Allah tadi aku ngeliat gitu, suara bro ini gini gitu. Aku tadi ngeliat yang begituan. Lihat apa? Sampean ngerasain ngeri enggak sih, serem apa enggak sih, merinding apa enggak sih dari di sini gitu? Orang dibilang jangan malam-malam Jumat Kliwon ini loh yuk gitu. Lah kamu kenapa? Tadi ditumpukan dami itu, ditumpukan padi itu ada yang jalan. Ada yang jalan gimana? Yuk kerembet, jaminnya pada jalan sendiri. Tak tumpuk kayak gitulah, kita tumpuk itu lepas lagi, pada buyar lagi. Ini berarti di titik yang beda gitu. Titik beda. Jadi, tapi sama kejadiannya. Sama kejadiannya kayak gitu. Jadi dia di atas tadi ya, yang Sarmi itu di atas, dan itu di sampingnya. Di samping udah beda kan, tingginya segini tuh turunnya di sampingnya. Dia juga ada anak-anaknya ikut, malah suaminya dia ikut. Nah gitu. Aku sebenarnya nggak boleh cerita sama suamiku ikut. Nah terus nggak boleh cerita, kok cerita. Nah aku wedi kok, aku pengen dirensi gitu kan, pengen berhenti dulu. Lah ada apa? Itu padi, tak perhatiin itu kan gelap ya, kayak ada yang bunyi kos kayak gitu. Tak kira tikus apa gitu, tak kira tikus apa ya, kok bunyinya kayak gitu, ular atau gimana. Itu sampai di samping jariku ini loh, orang aku kan duduk, terus samping kanannya kok kerasa kerembet kayak gitu, jalan begitu. Akhirnya apa? Pak, ini apa sih Pak kui Pak? Lah, nggak ada apa-apa gitu. Itu jalan begitu apa? Aku merinding banget. Ya Bu, kok rasanya begini ya Bu? Coba Pak dibuka. Itu dibuka begitu sampai suaminya jatuh di situ, bener-bener belepetan. Cuman dia juga ada kode etik, nggak mau nangkutin yang lain gitu. Udah Bu, jangan bilang-bilang gitu kan. Jangan bilang-bilang. Pokoknya ini sampai setengah kita pulang gitu. Dia mau nerusin tanggung gitu. Setengah pulang, ora beres gitu. Akhirnya, lah aku nggak boleh cerita-cerita orang di situ. Lah, ada nggak? Pas kamu kesini masih ada nggak?
ya masih ditumpukan itu. Yuk parani itu di sana marahin ke situ lagi. Mana. Nah, Won namanya kan Wono suaminya. Won di Won sing jarene ndas. Aja ngomong gitu, yang lain jangan dengeran gitu. Mana. Tuh kono. Dan dia kan udah nggak di situ di pojokan. Udah diem aja begini sambil merokok gitu kan, minum kopi. Akhirnya, yuk tak buka. Yuk aja sembarangan yuk, katanya orang melihat tahu digigit setan itu. Alah setan apa? Mana dibuka gitu? Ya kelapa lagi. Kelapa kayak ya Allah wong kentir kabeh ini kelapa loh. Akhirnya, loh mak, dan ini kelapa kok kelapa tadi itu ya. Nggak percaya, udah pokoknya aku mau nerusin yang sebelah sini terus aku udah mau pulang gitu. Lagi-lagi Tarjo yang agak ini kan dia mendekat terus ngomong, apa sih ribut-ribut lagi? Jo, anak kelapa Jo, ya bawa pulang orang kelapa gitu kan, lumayanan buat bikin ini besok gitu kan, buat bikin santan. Kelapa urip Jo, sing bener katanya dia. Kelapa urip kalau di tempat ini dekat makam, terus apalagi sekarang dia ngomong jangan sembarangan gitu kan. Ya karena ngomong karena ngeliat gue piye sih gitu kan. Temenan dia mulai beneran gitu kan. Akhirnya udah kerja lagi, kita bentar lagi istirahat itu di bawah lampu digelari kabeh, ada yang ngirim kan, yang punya sawah kan ngirim gitu, jadi makanan kayak ya sekedar buat inilah, buat ngisi tenaga, udah biasa sama rokok minuman gitu, walaupun mereka bawa sendiri. Akhirnya mereka lanjut kerja. Nah sekarang kejadiannya Tarjo sendiri gitu. Jadi dia sih Tarjo nggak laporan sama Nyisana karena dia juga malu, dia penggede lah jeger di situ. Jadi yang mereka tahu Tarjo itu nggak ada gitu. Karena mereka kan fokusnya begini, terus gelap kan sana sini, tinggal di titik-titik lampu itu. Jadi mana di bawahnya kan mancrup di lumpur itu kan berat kakinya ya. Nah, Mi, Tarjo sih mandi Mi, Bu, nggak tahu Tarjo mana gitu. Tarjo mana gitu nggak tahu. Lah yang lain ditanyain Tarjo nggak ada, tapi yang ada di lampu itu anaknya sana kan lagi istirahat. Balik mak, Tarjo balik, tadi tak tanyain man, pan ngendi man, arep kemana man? Orang beres balik kayak gitu. Udah beres pulang gitu. Akhirnya orang beres apa? Lu kok malah pulang? Oh paling mau pasang nomor itu. Takut terlat kali kan dipikirin kayak gitu sama Nyisana yang paling tua. Akhirnya mereka lanjut kerja lagi. Nah kejadian itu menimpa Nyisana sendiri. Nah kebenaran karena anak-anak yang cewek itu pada istirahat kan rada minggir deket aspal tuh. Dia kan sendirian. Mak lampunya tak bawa ya mak. Takut sih mak kalau di situ berdua. Ya udah mata gelap-gelapan mau mata tua dikasih lampu juga sama aja gitu. Nah akhirnya dia udah mulai kerja lagi, yang lain juga mulai kerja, mulai itu dia motongin lagi dan versinya kan dipotong pas ke buah padinya itu ya di bawahnya gitu, mulai motongin. Tapi kalau dia ngelangkah jelek itu kan ke lumpur, ada lumpur gitu di belakang, sok kos. Apa sih? Aja ngeregoni, jangan rusuhin gitu kan. Jangan ganggu. Babatin lagi padi begitu, lagi-lagi bunyi sak kayak gitu. Kos kayak gitu. Dalam benaknya dia, misalnya ngomong sebenarnya dia takut, cuman nguasain diri biar yang lain itu tenang gitu kan. Akhirnya apa sih Mbah, kita lagi nyari rezeki di sini. Ya tahu ini malam Jumat Kliwon, tapi ya wong namanya mau gimana lagi, besok juga ada kerjaan lain. Ini kan adem. Yang penting tadi kita udah ngaji gitu. Terus dia kok aman, udah dibilangin kayak gitu komunikasi aman. Nah dia babatin itu kalau padi itu kan yang ditandur gitu. Pohonnya ini kan kalau udah dibabatin terakhir pasti ada galengannya. Itu tinggal sedikit, srek dia kok ada yang kayak nyala gitu. Sorry, ada galengan itu apa ya maksudnya? Galengan itu ya tempat buat kita ngelangkah di tengah sawah itu, buat jalan kecil itu segini paling. Iya. Itu galengannya kan karena memang kayak sengketa sering agak tinggi begitu kan. Kalau dia posisinya dia berdiri, mancluk di lumpur begitu, hampir pas segini karena dia nunduk itu kan depan mukanya begini. Oh, ini pembatas sawah ya, pembatas yang gundukan gini yang bisa dilewatin bisa gitu. Dilewatin gitu. Akhirnya dia pas ngaritin begini, ngambilin padi tinggal
dua dapur padi itu dia berhenti. Oh, kalau dikasih ngomong baik-baik berarti nggak gangguin ya, tapi di depan koyo apa sih itu tekone siapa gitu, kok tekon naruhnya di situ. Tapi itu masih kalangan ya serumpunan itulah padi yang tinggal sedikit itu. Dia pikir teko karena agak mengkilap begitu, tapi ya gelap gitu kan. Akhirnya nih, no, ada yang lain yang warna-warna. No, tekonnya siapa ke no? Bu, dari jauhan begitu. Bu, tekonnya siapa ini? Iya, tekonnya siapa gitu, nggak tahu gitu kan. Akhirnya, bocah dasar teko ditinggal-tinggal begitu. Dia mbabadin gitu. Nah pas dibabat begitu, terus ya Allah dibilang kayak gitu, tahu-taunya itu udah posisi kepala itu di atas galengan itu, Vi. Oh, itu kepala. Iya. Dikiranya teko. Jadi kepala itu di atas galengan itu nggak versi di bawahnya itu lagi, tapi di depan itu semeter begitulah di depan dia. Tapi Yung, aku tuh takut, jantungnya mau copot, merinding semua, nggak bisa ngomong, bilang ya Allah, tapi cuma di dalam hati itu sampai lihat-lihatan lama. Lah pas dia melet baru aku bisa lari gitu. Tadinya belum melet, belum, cuma ngeliatin begini ada darahnya tuh. Pas aku mau ini ya di sininya manjib ke lumpur juga susah gitu kan, pas naik susah. Pokoknya aku juga orang tua, namanya wong tua piye. Tapi aku juga nggak mau teriak-teriak, takut yang lain pada ini. Akhirnya aku langsung balik badan gue. Ya Allah, wis pokoknya si Tarjo balik lagi. Itu ternyata kirain dia itu mau ikutan nimbrung lagi. Taunya cuman yang bawa kiriman itu Tarjo. Pada mangan gitu kan. Pada mangan ya, bekal ini liren dulu gitu. Istirahat dulu, makan dulu gitu. Nah iya, akhirnya itu kan ada mau hampir 11 orang yang ikutan itu kan, panen 11 orang, sama yang punya rumah mah nggak ikutan, dia langsung pulang bareng sama Tarjo gitu kan. Tarjo langsung balik lagi, naruh bekal balik lagi. Dia ngerti kan udah nggak beres gitu. Akhirnya main ngumpul juga ada bisik-bisik, serem ya yuk, serem iya sampai yang disuruh ini kok mau bae gitu kan, kok mau aja Jumat Kliwon. Ya wis mangan kok ngerampung iki, kok setengah lagi gitu, besoknya pagi aja, tapi subuh ya wis nggak beres kayaknya gitu. Nah itu mereka udah mulai makan, mulai dibuka itu kirimannya pakai rantang, pakai piring plastik gitu kan. Dia bikin nggak muter, mereka menghadap semua ke tempat yang udah dipotongin gitu kan, lega. Dia ada tanah yang rada datar di dekat gubuk, karena ada gubuknya gitu, agak gede. Itu dikasih lampu emergensi, ngumpul di situ, tahu-tahu itu lampu terangnya kayak begitu langsung mati. Itu baru mau makan aku aja, baru berapa suap itu lampu mati, gitu. Jadi lampunya mati gitu kan, mati gitu kan, lampunya mati. Kenapa Ki? Ada yang rusak apa? Di sana lagi-lagi dia yang ngadem-ngademin gitu. Patromanya nyalakna, pakai patroma gitu, lagi-lagi orang dia bahan bakarnya udah tipis gitu, dan kaosnya itu udah nggak bagus. Akhirnya itu cuma temaram gitu. Akhirnya mereka ngelanjutin makan, tapi yang pernah diliatin tadi itu yang lebih ngumpul jadi satu, yang lain agak nyebar gitu. Santai, yang lain masih santai. Ada yang nyanyi terus bawa musik itu yang dari HP itu kan, dangdutan apa kan. Tapi tahu-tahu semua yang unsurnya listrik mati. Gak lama itu mati. Musiknya juga mati. Tapi karena itu gamblok lampu patroma itu enggak. Nah, itu lampu patroma waktu itu berarti makanya apa? Pakai minyak tanah atau minyak solar? Minyak tanah. Pakai minyak tanah masih ada. Ya? Masih ada, tapi mahal minyak tanah. Sulit minyak tanah. Lagi kayak itu kan onderdil kaca-kacanya patroma susah banget. Itu pas dia lagi makan begitu, dia ngerumpiin kejadian yang tadi. Menurutmu piye yuk? Bener bapakku mien katanya. Bener orang tua kita dulu ngomong kalau di sini tuh ada setan das gitu, ada hantu kepala gitu kan. Berarti emang sebelumnya itu udah pernah ada kabar kayak gitu ya. Dan apalagi kalau malam-malam tertentu itu namanya orang ngobor belut atau misalnya mau ngairin sawah gitu aja mikir-mikir. Nah itu dibilang lalu gitu, ngaco gitu, nggak pakai perhitungan. Akhirnya kita yang salah ya wis pokoknya yang lain nanti
pokoknya yang lain mau nerusin monggo, tapi aku bertiga liren aja nanti habis kita itu siapa? makan. Enggak, si Nyisananya ngomong ke yang lain gitu, bahwa bertiga yang udah diliatin itu nerusin sedikit terus mau pulang gitu. Nah, malah udah dapat banyak ya, nanti punyanya situ kita yang babatin. Ya monggo terserah, kata rezeki mah dapatnya segitu. Kita capek mau tidur, orang kerja ya memang bagusnya pagi gitu kan. Akhirnya pas mereka lagi ngomong-ngomong itu, yuk kayaknya ada lagi yuk gitu. Yang gendut itu tadi, ada lagi apa? Itu di depan padinya bergerak-gerak lagi yuk gitu. Itu jaraknya katanya hampir 1-2 meter, itu ada gundukan padi yang belum dipisahin sama ini kan, itu bul gitu. Padi gunduk lagi, nanti ini rata, ini gunduk, ini rata, ini gunduk. Yang lain udah mulai niatin juga. Apa ya gitu, aku udah itu apa sih, curut katanya. Curut kok kayak gitu. Itu curut itu tikus ya? Iya, curut itu tikus. Itu ada suara yang mereka pikir itu Tarjo balik lagi gitu kan, bilang gini, iya curut ya Jo, kamu balik maning Jo, itu diem aja gitu. Kamu pulang lagi ke sini Jo, itu diem aja gitu kan. Udah posisi yang ngomong itu, mereka itu walaupun nggak nengok, itu ada di belakang gubuk. Belakang gubuk makam. Enggak, gubuk sawah yang gubuk sawah yang tadi mereka buat makan-makan gitu, buat istirahat itu. Itu kan nggak ada sampingnya, cuman bambu doang buat makeup. Itu mereka salah satunya Nyisana juga ngelirik begitu, ya ada orang, ada kakinya, ada macam-macam gitu. Cuman kan memang gelap. Itu curut, iya curut kata dia gitu. Nah terus nggak lama ada suara kayak ada suara kayak tertakar gitu, menggeram kan? Gitu, menggeram kayak gitu. Kadang-kadang di sini kayak gitu kan. Yang lain kan udah, suara apa ya, udah mulai gembel begitu kan, kayak nasi ora beres gitu kan. Ora beres itu dari tadi, itu nyeplos tadi salah satunya kan. Ora beres itu dari tadi gitu. Itu makin ke sono ininya makin redup, mereka nggak bisa makan dengan enak. Itu yang sosok yang di belakang yang kirain Tarjo, yuk goletna yuk, bilangnya kayak gitu. Yuk cariin yuk. Apa sih Jo gitu kan di sana kan, dibilang goletna apa Jo, teko kayak gitu katanya. Spekulasinya di sana ini udah bukan orang pasti gitu, karena udah bukan Tarjo gitu ya. Iya, makanya dia pakai bahasa isyarat bahwa kamu nyariin kepala, tapi pakainya goleti teko Jo gitu. Iya yuk, goleti teko yuk gitu. Goleti teko. Siapa sih yuk Tarjo? Jo apa itu mereka itu orang beres balik yuk gitu. Pas mereka nengok semua ke belakang, itu semua segini nggak ada. Jadi kepalanya nggak ada makhluk, nggak ada kepalanya. Itu mereka langsung pelontang-pelanting semua gitu. Itu nggak tahu katanya sana, aku nggak ngerti, malah aku aja nggak coba nyari di mana anakku itu pada nongkrong di mana, nggak ngerti, pokoknya lari sejadi-jadi nyampe rumah ini. Wis aku kapok gitu. Aduh, tapi nggak ada yang nggak tahu yang lain katanya, tapi kayaknya tadi orang banyak yang lari yuk, kata si Karyono temanku itu. Baru Mas Ayung bilang tadi Mak, orang kayak nggak ada hari lain aja, malam Jumat Kliwon bentar lagi juga diliatin gitu. Ini gara-gara nih, malah aku disalahin, ngomongnya asal, yang enggak, orang namanya kerja memang adem, tapi kan bagusnya pagi gitu. Ini malam Jumat kita buat munajat, buat banyak berdoa, malah pada di sawah, ya lucu gitu. Tapi emang asli mah, kalau nggak asli ya nggak kayak gini, ini tuh jaritnya aja nyampe sobek begitu. Terus aku nanyain ke adeknya kan, iya Tin, katanya, iya Tin, dia saking takutnya. Udah, adeknya cakep nggak? Adeknya cakep nggak? Kurus-kurus semua. Kurus-kurus. Cakep sih, kurus. Namanya padahal gendut, bapaknya gendut. Belum waktunya ya. Akhirnya itu mereka, aku bilang sama Yon, no dikasih air, kasih minum adeknya, kasih minum semuanya itu. Situ bacain doa. Bingung ya, udah bacain Al-Fatihah kayak apa, Ikhlas, ditiup-tiup gitu kayak seolah-olah banget gitu kan. Akhirnya, nih minum dek, yang di dalam kamar kan dikunci. Aku nggak mau keluar gitu.
udah keluar ini minum, nanti kamu di dalam sendirian malah ada lagi loh, kata temanku di dalam. Kalau kamu nggak mau keluar, aku aja yang masuk katanya. Langsung keluar, gitu. Iya kan, tidak juga. Nggak bilang gitu. Kalau kamu nggak keluar, aku yang masuk. Iya. Keren ya. Akhirnya itu keringetan banget itu. Akhirnya itu mereka diminumin, mau duduk bareng. Itu nangis, posisi saking takut yang terlalu ini kan, nggak jadi pingsan, jatuhnya nangis. Mereka nangis. Udah nangis kayak gitu, lagian Jumat Kliwon, lu nggak mau nonton TV enak-enak malah disuruh derep katanya. Kamu ngeliat tadi, yang lihat, ya Allah mas ngeri banget, malah sempat tak center kata dia gitu. Dia pakai lampu itu emergency tak liatin begitu. Tuh ketika mas darah semua katanya. Itu berdiri. Gitu. Itu pakai baju atau? Pakai baju. Pakai baju. Dia pakai baju kayak pokoknya hitam semua, ya. Hitam semua gitu. Cuman di sininya karena di center itu jelas gitu. Pokoknya aku nggak mau lewat situ lagi. Mau lewat situ lagi gimana? Orang kamu anak sini gitu kan? Ya pokoknya hati-hati. Kalau orang tua cerita dulu itu ya pasti ada masa lalunya, ada sebabnya, nggak cuma ngasal. Bukan kita harus takut sama mereka, cuman kan layung malam-malam kok pada. Tapi banyak sih daerah aku juga banyak yang di Tegal, banyak yang motong padi malam gitu. Iya. Tapi ya itu tadi ada misi-misinya, ada macam-macam lah diacarain dulu. Itu mungkin ngasal, terus ada sesumbar dari tarjo dan lain-lain gitu. Itu aja. Dan sih. mungkin lokasinya emang kebetulan memang angker di situ kali. Angker. Iya. Udah kelar bro. Udah intinya udah ya. Yang sananya pulang ke rumah seperti itu gitu ya, dengan pengalaman horornya. Yang rugi siapa? Yang punya padi. Padinya gini. Iya, aku pulang kan lewatin daerah itu lagi. Itu amparan-amparan di aspal yang nggak jelas itu padi kemana-mana itu. Itu jelas udah susah, itu kotor, amparan-amparan gitu. Tapi tuh kayak gitu nggak bisa di ini ya? Maksudnya? Nggak bisa tetap diolah kayak gitu? Bisa sebenarnya. Orang namanya padi masih basah kan, tetap bisa. Iya, kalau udah kering kan kering, jadi debu juga, kotorannya hilang gitu. Cuman mereka untuk kata temanku setelah itu kan aku sekitar seminggu dia datang ke atas tempatku gitu kan. Pia yang kemarin pada kapok bro katanya. Orang siang-siang aja nggak ada yang ke sawah katanya. Sampai sekarang belum. Pokoknya yang mau motong daerah situ nggak ada yang mau. Nah yang motong daerah sini malah daerah situ gitu kan. Orang-orang daerah situ dari atas yang mau motong. Jadi mereka orang kapok. Situnya sendiri pada nggak berani gara-gara itu ya. Gitu. Makanya kalau orang tua cerita dulu bukan menjadi momok sih, cuman harus ada adab, terus namanya waktunya kan namanya usaha. Ingat tuh ya kan, bertebaran kita di waktu pagi, di waktu malam ya buat tidur, buat berdoa gitu. Kecuali memang yang kerjanya malam kayak satpam, kayak kita gitu, asik. Iya, yang menuntut memang harusnya malam gitu ya. Iya. Itu aja sih. Oke. Terima kasih Bro Ayung udah nge-share ceritanya. Menarik sih, gue suka dengan settingnya yang pedesaan kayak gitu. Yang gelap-gelap gitu ya. Gue ngebayanginnya aja udah. Seru sih, pastinya seru. Oke, lu udah kelar ya ceritanya ya? Oke, terima kasih kawan-kawan. Itulah salah satu cerita dari Bro Ayung tentang yaitu tadi sebuah kejadian sebenarnya impact dari ya bekerja malam-malam yang mungkin kebetulan karena tempatnya lokasinya juga seperti itu gitu ya. Sebenarnya banyak prosesi panen malam-malam banyak, tapi ya itu tadi biasanya ada apa-apanya lah kayak gitu dulu kan. Nah ini mungkin asal main babet-babet aja dan lokasinya memang seperti itu ya akhirnya ya dikenalin lah sama yang bau rekso di situ gitu ya. Iya. Nah kurang lebih seperti itu ceritanya. Kita mohon maaf ya misal ada kekurangan di sana sini. Sama misal ada sesuatu yang kurang berkenan di telinga atau di hati kawan-kawan, mohon dimaafkan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Sekali lagi kita minta maaf, semoga kita semua diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.